Halo guys, teman-teman semua, apa kabar? Lagi santai ya di kamar sambil nungguin cucian di pengering ya, masih berputar. Nah, saya akan sedikit berbagi cerita, mungkin bermanfaat tentang kehidupan saya ya, terutama profesi dalam dunia training atau fasilitator atau trainer outdoor atau outbound training. Sekarang tahun 2022, dulu itu saya mulai itu tahun 2006, berarti 2006, 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, menginjak tahun ke berapa nih? 16 berarti, menginjak tahun ke 16. Nah, terus apa aja yang kita dapat, kemudian sejarah seperti apa. Nah, jadi waktu itu sebetulnya tahun 2006 itu saya itu pergi ke Bogor karena di Bogor ada saudara ya. Itu untuk mencari kerja ya, kerja apa aja pokoknya yang penting bisa kerja gitu, mengandalkan ijazah SMA. Tapi kesana kemari, kemudian dibantu saudara, dibantu teman-teman yang lain juga, tetap nggak dapat kerja. Mungkin belum rezekinya di situ. Kemudian ada saudara saya yang waktu itu udah bekerja di Bogor, kemudian dia juga sambil kuliah ya, jadi kuliah sambil kerja, dia biaya kuliahnya gitu dari kerja, tapi suka nyambi di outbound karena dia aktif di Mapala. Kemudian seniornya itu bikin provider outbound, tapi masih kecil-kecilan lah. Jadi providernya dia itu bekerja sama dengan provider yang lebih besar, 2 atau 3 provider yang lebih besar. Dia menghandlenya di high group seperti Flying Fox dan permainan memacu adrenalin yang lainnya. Nah, waktu itu kebetulan ada salah satu teman saudara saya itu yang biasa satu tim itu nggak datang, namanya kalau nggak salah Bang Opan itu lagi ada keperluan atau lagi sakit atau lagi apalah istilahnya, nggak bisa datang, jadi kurang 1 orang dalam satu tim. Nah, saudara saya itu karena saya nganggur, kemudian di Bogor nggak ada kegiatan sama sekali, diem di kontrakan ya, kontrakannya kontrakan UA waktu itu saudara. Daripada bengong katanya ikut aja outbound apaan saya bilang. Nah, outboundnya itu waktu itu kerjasama dengan Pila, namanya Pila Panjang Jiwo ya. Jadi di Pila Panjang Jiwo itu dipasang arena atau wahana Flying Fox. Nah, tiap Sabtu Minggu karena tamunya suka banyak, Sabtu Minggu dari Jakarta. Panjang Jiwo itu di depannya Desa Gumati, daerah Sentul. Nah, di sana Sabtu Minggu suka ada ngamen, istilahnya itu tanda kutip ya, ngamen Flying Fox. Jadi siapa aja yang mau naik Flying Fox bayar waktu itu 20.000. Nah, 20.000 satu timnya itu biasanya Flying Fox itu 3 orang. Kalau nggak salah itu Yogi sama Yasin sama Opan. Nah, Opan nggak bisa, saya ikut. Ya berhubung lagi nggak ada kerjaan ya, saya senang-senang aja ya, saya ikut gabung di situ. Itu tahun 2006 ya. Jadi 2006 saya mulai gabung di kegiatan outbound dengan Bentara Hijau Indonesia, terfokusnya dengan kegiatan Flying Fox dan high group ya, kalau 2006. Nah, di dulu ceritanya 2006. Nah, 2007 itu saya 2007-2008 itu ikut di Gemilang Training Center. 2007-2008 itu ngisi di sana sebagai fasilitator ya, udah mulai fasilitator sama ini apa namanya, master game nanti saya ceritakan. Kemudian 2008 sampai
2008 itu saya bikin namanya Maestro Adventure Indonesia. Maestro Adventure Indonesia, kemudian sambil ngerintis juga punya sendiri. Waktu itu kita namakan sama saudara itu namanya Yasin, itu namanya Cium Wanara Outbound. Kemudian sejarah singkat dulu ya, di tahun 2009 sampai 2010. Nah, saya itu banyakkan main di Safari Garden Hotel bareng Aipa itu Pak Deden waktu itu, sampai ditawarin jadi supervisor di Aipa 2010 ya. 2010 saya pulang ke Ciamis. Nah 2011 itu gabung atau diajak sama teman saya, itu teman kenalan lama waktu di Bentara Hijau itu Bang Bule. Nah itu dikenalin sama Bang Aris ya, FPN yang berubah nama menjadi, ini karena tak pecah ya, berubah nama jadi Sepenuha. Itu sampai 2015, kemudian 2015 akhir saya balik pulang ke Ciamis dengan cita-cita ya ngebangun outbound di daerah sendiri gitu, sekitaran Ciamis dan Tasik. Waktu itu 2015 akhir itu saya udah punya nama ya, jadi udah punya mengatasnamakan dari tahun 2010 itu ngebangun Sate Outbound. Saya kenal sama Doni saya kan bikin grup di Facebook Sate Outbound, saya tarik ke sana ngobrol-ngobrol. Ternyata Doni ini pelaku wisata travel ya, karena saya waktu itu bikin jaringan se-Indonesia, nambah temen, nambah rekanan gitu. Nah ada yang dari daerah sendiri lah istilahnya, dari Tasik itu Doni, dia ngajak ke bantu ya, bukan gabung ya, bantu di jejak wisata Tasikmalaya. Nah di wisata Tasikmalaya itu sampai tahun berapa ya, karena saya kena sakit. Nanti kronologisnya di jejak saya ceritakan juga sedikit biografi. Sampai sakit itu tahun 2016 ya, 2016 pas ingat itu saya tuh tahun 2016 itu malam 17 Ramadan ya, 17 Ramadan di tahun 2016 sampai 1 tahun lah, 1 tahun berikutnya, Ramadan berikutnya 1 tahun ya, kebayang ya sakitnya sakit tanda kutip ya, sakit tanda kutip, santet lah, bisa dibilang santet. Jadi semua sendi-sendi ini dari mulai pundak, sikut ini, pergelangan tangan sama pergelangan kaki itu dislokasi, yang sampai ke mata nutup sebelah, jari nggak bisa digerakkan, pokoknya panjang sih, kalau ada waktu saya ceritakan. Kemudian nah di tahun 2000 berapa ya, itu masih gabung ya di 2016 17, setelah sembuh masih bantu di jejak wisata di Tasik. Kemudian ada Astra Jingga, kemudian ada Hai Sobat Wisata, kita bantu. Tapi kalau seingat saya sih basic saya masuk ke semuanya itu pakai bendera ya, bukan pribadi. Cuman mungkin karena budaya kerja atau etos kerja Tasik yang berbeda gitu, jadi kita seolah-olah bendera itu tidak diakui gitu, jadi cenderung lari ke personal. Padahal kalau di Bogor itu kita rekanan provider itu udah biasa ya, jadi satu provider mengisi di provider lainnya atau mengisi di provider yang lebih besar itu udah biasa ya, tapi tetap bawa bendera. Kalau di Tasik itu cenderung ke personal ya, si benderanya seolah-olah dihilangkan. Tapi saya tetap, walaupun tidak disebut bawa bendera, tetap saya bendera, jadi Sate Outbound ini tetap saya bawa gitu. Nah 2016
berapa ya, sebelum corona lah, 2020 kayaknya pas 19 akhir gitu. Saya udah mulai cut freelance di atau bantu-bantu di travel lokal Tasik Ciamis itu karena nggak ada apa ya, benefitnya kurang gitu, keuntungannya kurang dalam artian kalau kita di Bogor itu biasa bantu-bantu itu handle event itu, atau misalkan freelance itu kita freelance ke provider outbound ya, bukan ke travel atau bukan kemana. Kalau kita ke travel itu biasanya jatuhnya by event ya, by event atau by project istilahnya lah. Jadi kita dikasih per orangnya berapa gitu, kali berapa orang. Nah kalau di Tasik jatuhnya harian, nah itu yang bikin kurang enaknya di situ. Mungkin kalau travel Tasik menganggap itu honor per harian itu ya udah termasuk gede lah, misalkan dengan angka 500.000 per hari, mereka mungkin menganggapnya gede. Tapi kalau kita sebagai pelaku outbound ya, pelaku training, menganggapnya itu ya kurang sepadan gitu, karena tidak ada istilahnya kalau misalkan sedikit ya kita dapat sedikit persentase lah, kalau banyak kita dapat banyak, kita dapat reward bonus. Jadi flight sistemnya harian, mau 30 orang, mau 100 orang, mau 200 orang tetap harian. Kemudian kalau di Bogor itu biasanya kita freelance di provider outbound, jadi kita ngikutin ritme kerja mereka. Jadi etos kerjanya kita ngikut. Misalkan kamu bagian pegang apa, game apa aja yang diperlukan, apa yang harus dilakukan, nah itu dapat dari mereka. Nah kalau di Tasik kebalikannya, mereka jatuhin ke kita gitu. Jadi kita yang dituntut untuk memberikan konsep, kemudian melakukan semuanya sendirian. Jadi kalau di Bogor itu kan ada susunannya ya, ada pimpin operasi, ada istilahnya, kemudian pimpin operasi, kemudian desain program. Kalau di lapangannya itu ada master game, ada PO, ada fasilitator, ada koordinator, ada istilahnya operator. Yang bagian game-game kayak pegang flying fox itu biasanya disebut operator. Kemudian ada yang bantu-bantu itu namanya support. Jadi banyak jenjangnya, itu banyak. Nah kalau di Tasik sini all in one, harian tapi all in one, jadi semuanya tempukan. Nggak kebayang lah kalau kita by project atau by event itu angkanya menggelembungnya lebih tinggi lah. Jadi kita ada penghargaan terhadap kemampuan dan keahlian yang kita punya ya, karena para trainer outbound itu tidak instan. Jadi banyak yang ikut TOT, training of trainer, tapi dia nggak matang di pengalaman atau di praktek ya, dia kadang-kadang kurang bagus juga. Tetap yang bagus itu dia paham secara teori dan praktek lapangan. Nah itu, jadi itu alasan kenapa di tahun 2020 itu saya stop untuk freelance ya, karena ritme kerjanya udah makin gak enak istilahnya. Kita kerjanya harian, kalau kita by project itu sebetulnya bisa dapat lebih lah, ada reward atau ada penghargaan terhadap keilmuan atau kemampuan kitanya. Kemudian ada prestasi lah, ada kemajuan untuk usaha kita gitu. Karena kalau outbound itu sebetulnya bukan kuli ya, jadi tenaganya istilahnya tenaga ahli. Beda dengan istilahnya kita kerja hanya mengandalkan tenaga tanpa kemampuan. Nah mungkin ini juga salah satu bentuk curhat atau mungkin untuk membuka wawasan teman-teman yang lain yang bergerak bidang yang sama gitu. Kemudian titik lemahnya itu di etos kerjanya ya, etos kerja.
Kalau kita kan biasa masuk ke travel itu, kalau di kota besar seperti Bogor, Jakarta itu kita bawa nama provider itu enak sebetulnya, bawa tim lah istilahnya. Jadi bawa tim itu, jadi si provider yang handle kita itu bayarannya by project gitu, maupun dihitung per orang juga istilahnya, dikasihnya langsung ke providernya. Jadi provider itu punya punya penghasilan, nanti si provider itu yang akan memberikan bayaran kepada orang-orang yang dipakai lah istilahnya, di freelance oleh provider yang menghandle itu sesuai dengan jenis pekerjaan atau fungsi dia. Jadi fungsinya sebagai apa? Fungsinya sebagai support, apa fungsi sebagai operator, apa fungsi sebagai fasilitator atau koordinator, itu istilah. Jadi kan ada jenjang-jenjang pekerjaan, ada jenjang juga untuk masalah penghonoran. Nah kalau di sini nggak ada ya, di Tasik itu ya yang bikin beratnya itu, jadi nggak ada. Kita bikin tim, kita kumpulin orang, kita samakan persepsi sesuai dengan visi kita atau karakter kita tentang outboundnya kita. Karena outbound kan banyak ya, outbound itu sama, tapi beda provider, beda orang rasanya beda, karena beda orang pasti beda pemikiran tentang tujuan dari tiap timnya, itu fungsinya juga beda, tergantung pengalamannya juga. Nah yang bikin sebelnya kadang-kadang di situ ya, kalau di Tasik itu kayak gitu. Jadi seolah-olah karena harian bayarnya langsung ke orang-orangnya, kemudian bayarannya flat harian. Jadi antara master game, fasilitator sama support itu flat. Jadi provider itu nggak dapat benefit dari tiap event. Jadi nggak ada kemajuan usahanya. Buat istilahnya berseragam, jangankan kita untuk membuat perusahaan itu menjadi perusahaan yang ber-NPWP atau isinya bersurat izin usaha, susah lah. Nah makanya dari situ saya berhenti, karena udah lama lah mendedikasikan, kalau dibilang untuk dunia outbound di kampung sendiri di Tasik dan Ciamis itu dari tahun 2015 sampai 2020 ya, 20 awal itu cukup lah untuk meramaikan, karena provider atau trainer juga kan butuh hidup gitu. Jadi nggak bisa hanya kita istilahnya mengabdikan diri kita atau membagikan pengetahuan kita gitu tanpa ada pemasukan, nggak bisa juga gitu. Nah di situ ya, itu sepenggal sejarah belakangnya gitu. Nah kalau untuk dari tanyamu yang pertama tadi, tahun 2006 itu Mentara Hijau, kita belajar bagaimana safety prosedur, bagaimana cara kita menghandle tamu, bagaimana cara pasang instalasi yang baik, instalasi yang aman gitu. Membuat nyaman peserta, membuat nyaman provider yang menghandle kita. Nah disitulah mulai kita, atau saya sendiri ya, mulai menikmati, oh enaknya seperti ini gitu. Ternyata ilmu itu luas, pengalaman itu luas, dan hidup itu, kerja itu tidak semata-mata hanya mencari uang atau mencari penghasilan, karena banyak pertimbangan di sana ya. Kayak kalau saya sendiri itu pertimbangannya, ada beberapa pertimbangan dalam menentukan sebuah pekerjaan itu diterima atau tidak. Waktu itu yang pertama itu ya kerja, kalau kerja kan otomatis cari penghasilan, cari uang, jumlahnya berapa, dapat berapa. Kemudian silaturahmi, karena kita dapat teman baru atau kita ketemu rekan yang lama, satu profesi, satu misi, kan seru ya. Kalau kita ketemu lagi by event dengan event yang sama tapi tempatnya berbeda, waktunya berbeda, itu kan ajang silaturahmi yang sangat mahal. Karena fasilitator outbound itu ya dari berbagai macam profesi, berbagai macam latar belakang suku, latar belakang pendidikan, daerah gitu.
kayak teman-teman saya kan banyak dari Jakarta, ada yang dari Jawa, ada yang dari Medan, dari Bogor. Nah serunya di situ ya. Kemudian yang ketiganya itu tadi itu cari uang, kemudian ada istilahnya silaturahmi, rekreasi atau refreshing jadi kita kerja sambil liburan ya, walaupun tidak sepenuhnya liburan, tapi kita ketemu tempat baru, nuansa baru, orang baru. Sebagai trainer outbound itu udah dianggap sebagai liburan kita. Jadi minimal dari 3 itu ada 2 yang tercakup ya. Jadi walaupun penghasilannya gede, tapi kita ketemu teman, ketemu istilahnya tempat yang baru, asik, nuansanya asik, langsung di handle. Tapi kalau misalkan bukan teman, tempatnya itu juga, yang minimal harus ada penghasilan lebih lah. Kalau masa-masa freelance di Bogor itu seperti itu ya. Itu 2006 sampai 2007 itu masih bergelut di Hirup ya. Di Hirup. Kemudian ada momen itu waktu itu kalau nggak salah di Lima Tunggara daerah Cipayung kalau nggak salah, puncak Bogor itu. Kita lagi nge-hire untuk outbound, tapi team building ya, yang full training lah istilahnya. Ada team building, ada Hirupnya. Saya waktu itu bagian di Hirup. Tapi kebetulan waktu itu GTC itu satu hari itu ada bentrok 3 event kalau nggak salah. 3 event ada yang di Mega Mendung atau apa gitu. Nah di situ nggak ada master game. Nah lalu pas saya tanya, di sini ada yang bisa breaking nggak gitu kan. Nah waktu itu saya inget lah, waktu itu saya kan sering udah mulai jadi pasir ya, pegang-pegang low impact, walaupun istilahnya fokusnya utamanya di Hirup, tapi kadang-kadang diperbantukan di low impact. Udah mulai handle groove, handle game low impact gitu kan, udah mulai senang dengan berbicara gitu. Jadi kita kerjanya dengan bicara gitu. Bagaimana fasilitator kan intinya memfasilitasi peserta dengan game supaya dia mendapatkan inti atau maksud tujuan dari game itu, benefitnya itu. Nah waktu itu dengan berani, padahal saya itu orangnya masih demam panggung ya, masih maluan lah istilahnya. Saya beranikan diri. Oke Pak Saiful, saya bisa. Dia bilang, oh bisa saya Pak Saiful, ya udah nggak apa-apa, coba ya. Nah coba, itu suara masih gemetar ya, mungkin peserta tahu, cuman nggak hiraukan lah mungkin ya, mereka akan menikmati. Nah Pak Saiful juga mungkin tahu ya. Yang jelas saya gemeteran suaranya, tapi masih lantang, masih kencang, dan kliennya bagus responnya. Jadi kalau ice breaking itu kan mencairkan suasana ya, dia dengan gamenya itu mencair gitu. Walaupun waktu itu saya belum pol ya, masih agak sedikit gugup. Nah saya beranikan diri, ternyata bagus, dan respon Pak Saiful pun bagus. Akhirnya Pak Saiful bilang, ya udah Saif, mulai sekarang kamu jangan pegang Hirup, udah kamu jadi master game aja katanya. Kalau nggak master game nanti diperbantukan di fasilitator. Nah disitulah saya mulai merubah diri ya, bertransformasi, berubah gitu, dari yang pemalu kemudian menjadi terbiasa dengan kumpulan orang banyak ya. Karena outbound itu kan ada formulasinya lah, ada istilahnya ilmunya gitu, ada wawasan-wawasannya, ada bekal-bekal cara kita untuk menghadapi orang banyak. Nah di situ mulai berubah karena di Bantara Hijau waktu itu saya udah mulai ditinggalkan sama Pak Hendra waktu itu, karena berembus isu kalau saya itu akan membuat provider sendiri gitu. Padahal itu kan istilahnya bahasa-bahasa celetukan yang asal-asal aja waktu itu. Sama saudara saya waktu itu saya bilang, Cin, ini kalau di daerah kita kan belum ada nih outbound,
kenapa kita nanti nggak bikin aja gitu, walaupun waktu itu ilmunya belum cukup istilahnya, kemudian modalnya nggak ada, cuma asal celotukan aja karena ngelihat potensi ya, melihat potensi yang ada. Nah mulai ditinggalkan sama Bentara Hijau itu, waktu itu lagi seru-serunya, padahal Bentara Hijau itu ordernya itu di Highroofnya itu di Panjang Giwo sering dipakai syuting kayak zamannya Katakan Cinta, yang drama-drama kayak gitu ya, bukan drama sih, reality show ya, reality show yang kayak Katakan Cinta lain-lain itu saya udah pernah diajak. Kemudian waktu itu Bentara Hijau juga dapat tekanan baru Pak Dr. Nurwansyah Taher ya, Pak Nudi, dokternya di Bitarosannya, dokter seperti SPOG ya kalau nggak salah, dokternya para artis. Nah dia bawa rekan-rekan artisnya itu ke pilanya, waktu itu dia bikin KKB ya, KPK Bersalin. Nah join sama Bentara Hijau, jadi yang handle-nya itu Bentara Hijau untuk pemasangan operasionalnya. Itu artis-artis kayak Cinta Laura gitu ikut. Anak-anak itu pada seru-seru kan cerita di Cikarang sana gitu ya. Wah katanya seru nih, outbound kemarin Cinta Laura dan lain-lain sampai diajakin main ke rumahnya dia di Rancamaya gitu. Saya bengong aja, kalau saya kan nggak dapet tuh, nggak diajak, udah mulai ditinggalkan ya. Nah untung itu waktu itu ada Mas Pandu yang karena GTC kan udah mulai berkembang gitu, jadi saya di handle di GTC. Jadi 2007 itu saya fokus ngebangun bersama GTC. Kebetulan GTC juga Pak Saifulnya mungkin agak tersinggung dengan fasilitator lamanya ya, yang freelance bukan yang karyawannya. Makanya waktu itu saya saranin ke Pak Saiful itu GTC, Pak Saiful ini kalau Pak Saiful handle orang-orang yang sudah jadi ya, orang-orang tidak punya ikatan batin, saya bilang. Jadi mereka akan lari kemana yang dia istilahnya panggilan pertama, yang ngebooking lah, yang ngebooking duluan siapa, kemudian yang uangnya gede siapa gitu. Akhirnya saya saranin ke Pak Saiful, kenapa Pak Saiful nggak invest di orang? Kalau invest di orang, dia belajar dari Pak Saiful dari nol. Nah apapun yang terjadi dia akan prioritaskan Pak Saiful atau GTC ya. Terbukti kayak saya lah, saya ini walaupun bukan dibuang ya, tidak jarang diutamakan sama GTC, bukan GTC, Bentara Hijau sama Pak Hendra istilahnya. Tapi kalau ada event bareng walaupun duitnya lebih kecil, saya pasti pilih Pak Hendra, karena saya belajar dari sana walaupun tidak secara langsung saya dikasih ilmu ya. Jadi ilmu outbound itu mutlak ya, saya sendiri itu belajar karena melihat, learning by doing, karena melihat, karena praktek langsung gitu, kemudian kita olah-olah. Jadi agak sedikit perbedaan dengan yang TOT dari rumusan, karena kita kerja di lapangan ya. Semisal kayak gini, kalau melalui TOT itu kan bakunya susunan itu pertama trust, kemudian ke komunikasi. Nah kalau saya lihat-lihat dulu sikonnya, ini basicnya pesertanya ini homogen apa heterogen. Kalau homogen dari satu kantor yang sama atau satu tempat yang sama, minimal komunikasinya udah jalan. Jadi kalau komunikasi udah jalan, kita kasih trust nggak apa-apa, karena rata-rata game trust itu mengandung resiko yang berat, jatuh lah atau apalah. Udah kita kasih trust, lalu bangun komunikasi. Tapi kalau dari heterogen, saya bangun komunikasinya dulu baru kasih game trust, urutan seperti itu saya. Jadi nggak semena-mena. Kalau di buku bakunya kan, di buku bakunya itu harus trust dulu. Nah itu ya, tahun 2007 sampai 2008 saya ikut Pak Saiful sampai ditarik jadi karyawannya, ditarik jadi karyawan. Kemudian by eventnya, tiap eventnya kita dapat tambahan lagi hariannya. Tapi saya tolak karena saya masih senang jalan-jalan kemana-mana, senang cari pengalaman, cari ilmu baru lah istilahnya. Sampai ketemu yang tahun 2008 itu ketemu motivator, kita bikin usaha bareng
Maestro Adventure Indonesia gitu. Kita jalan 2 event tapi berbeda pandangan, akhirnya kita lepas ya. Waktu itu kalau nggak salah saya udah dapat ke 2 tamu kalau nggak salah. Pertama itu dari SMK Bogor ya, guru-guru SMK Bogor. Kemudian keduanya itu dari SD-nya mantan wakil presiden, siapa ya, Hamjahas kalau nggak salah ya, dari SD-nya Hamjahas ya. Nah baru mau event yang ketiga Sukopindo kita bubar, kita udah nggak satu jalan, nggak satu pemikiran lagi. Nah tahun 2008 akhir itu, nah ketemu sama Aifa ya, Pak Deden itu orangnya enak, orang Manado tuh enak sekali. Aifa itu entertainment yang stay di Safari ya, di hotelnya Royal Safari. Kalau sekarang Royal Safari Garden, kalau dulu Safari Garden. Nah kita handle eventnya Safari di sana, handle eventnya di Safari sampai kita keluar masuk Safari gitu. Enak banget ritmenya karena orang Pak Deden kan karakternya santai, bercanda enak gitu. Nah, kita jalan kalau outbound itu kan rata-rata waktu Sabtu Minggu, banyak kan bentrok ya, di tiap provider pasti jatuhnya Sabtu Minggu. Nah kebetulan banyakannya saya itu di Sabtu Minggu itu tak ada kerja di Safari, makanya bukan memutuskan hubungan dengan yang lain sebetulnya. Di kayak TTC itu Pak Sepo masih hubungi saya minta lagi, tapi posisinya saya kan udah di Safari gitu, jadi hilang silaturahmi di sana. Itu udah mulai meningkat ya, dari segi honor itu udah jauh lah. Kalau di pertama-tama itu 25.000 ya, pertama-tama pegang di Flying Fox 25.000. Terus kalau kita dapat peserta lebih banyak ya, di atas 20 orang, kita dapat 50.000 gitu. Kemudian kesana sininya pas sama masih Bentara Hijau itu kita dapat per outbound itu dikasih 50.000 gitu. Ini buat gambaran saja ya, buat teman-teman freelance yang lain. Nah kemudian pas gabung GTC itu, nah kita udah naik ya, ternyata honor fasilitator itu 150.000 ya, 150.000. Dengan keadaan waktu itu UMR Bogor itu kalau nggak salah 940.000 apa 960.000 lah, pecahalnya masih 7.000. Enak banget itu, seminggu 2 kali itu udah dapat 300.000 kali 4 itu 12, udah di atas UMR. Kita kerjanya Sabtu Minggu doang gitu. Nah itu honor yang paling nyaman, walaupun kecil. Itu waktu honor di tahun 2007-an itu 2007-2008 itu di angka 150.000. Nah sering berjalan waktu honornya naik. 2009 itu udah 300.000 ya, udah 300.000 karena saya kan pegang di Master Game juga. Benar dihargai, kalau di Bogor itu dihargai. Kita itu ice breaking itu rata-rata 1 jam lebih, kadang 1,5 jam gitu. Sama mimpin competition game itu 2 jam, kita dihargai lebih. Kalau pasil biasa 150, kita kasih 300, karena kita ngeluarin kemampuan kita, ngeluarin suara kita. Yang lain belum kerja, kita udah teriak-teriak, udah capek gitu. Ada penghargaan lebihnya, lain sama di sini ya. Kalau kita sih gitu flat lah. Tapi ya itu karena mungkin budaya, mungkin di sini di Tasik Ciamis itu belum berkembang outboundnya, jadi belum paham. Mungkin penjualannya juga mereka istilahnya, karena kebutuhan outbound yang nggak terlalu urgent, nggak terlalu utama, jadi harganya juga dimainkan lebih murah dari penjualan harga outbound di Bogor. Karena emang mungkin karena di sini mereka basicnya juga bukan provider outbound ya, jadi nggak nimbang krunya, kan, dalam artian di sini yang penting 2-3 orang peserta 200 orang di handle 4 orang jadi gitu. Kalau di Bogor kan nggak, tetap ada supportnya, krunya itu banyak, ada support, ada operator, ada fasilitator, ada koordinator gitu, ada master game, jadi bener-bener yang profesional gitu. Nah kayak saya aja sekarang di sini di Tasik itu jual 30.000 aja berat, jual program untuk kepentingan karir mereka,
Kalau kerja kan karir ya, kalau kepentingan istilahnya kekompakan ada benefitnya lah. Kita keilmuan kan semi psikolog, kalau trainer outbound itu kita jual 30.000 aja susah ya, tapi kalau beli bakso 30.000 naktir teman gampang. Tapi ngehargain kemampuan seorang, tenaga seseorang itu dengan 30.000 itu agak berat. Pengalaman saya ya, beda dengan saya di Jakarta jual 50.000 itu udah nggak ditawar lagi ya. Karena seperti yang dibilang dari awal tadi, tiap provider, tiap orang outboundnya sama, gamenya sama, tapi rasanya beda. Nah seperti itu. Tahun 2008 2010 di sana ya, di Safari sana itu terakhir pulang 2011, kemudian ke Tasik. Tasik bangun di sini, tapi sebelum Tasik itu sempat Jakarta dulu. Yang enak Jakarta tuh, Jakarta sama Bang Haris ya, sepenuhnya kita udah sampai kayak saudara ya, jatuhnya bener-bener kayak saudara, bukan isapan jempol, bukan hanya sekedar bilang saudara gitu. Kalau Bang Haris itu bener-bener nganggap kita itu saudara, sampai saya pun nganggap dia saudara ya, bang sendiri gitu. Walaupun nggak ada kegiatan vakum selama beberapa tahun, kalau ada waktu saya sempetin main ke Bang Haris. Itu waktu saya sembuh dari sakit pun tahun 2016, saya sempetin main ke Bang Haris. Bang Haris, saya ceritain kondisi saya seperti ini, bla 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 gitu kan. Mungkin kalau untuk kedepannya kalau mau kerja bareng lagi bisa, tapi untuk istilahnya kerja yang berat-berat seperti ini saya nggak bisa gitu. Itu Bang Haris, sampai akhirnya saya diajak ke terakhir itu sama Bang Haris itu ke Padang ya, Padang garap dinas kehutanan gitu. Nah itulah sekelumit ya, sedikit tentang sejarah perjalanan atau cerita atau curhatan saya sebagai trainer outbound atau fasilitator outbound yang merintis atau berjuang tetap bertahan di dunia outbound. Yang parah lagi di masa pandemi ya, pandemi jong bener-bener nggak ada ya. Di masa pandemi itu 2 tahun kurang lebih nggak ada pekerjaan. Kemudian karena tinggalnya di desa di sini yang tanda kutip dunia pariwisata dan dunia outbound itu tidak diakui keberadaannya, maka saya ini dianggap bukan pelaku usaha. Trainer outbound, pemandu wisata, TL wisata itu nggak dianggap sebagai pekerjaan ya. Jadi kita nggak dianggap ada gitu. Jadi begitu turun bantuan apalah UMKM itu kita nggak terdata. Jong ya, bener-bener jong. Tapi alhamdulillah lah, karena kita kan punya hubungan baik dengan teman-teman SMP, teman-teman SMA, SMP atau SLTPN 1 Cikoneng ya, sama SMA 2 Tasikmalaya, Semandatas atau zaman saya dulu disebutnya SMUN, waktu SMUN 1 ini yang Semandatas ya, berkat ya kebaikan hati mereka lah yang peka terhadap kawannya di masa pandemi, yang saling membantu, akhirnya ya sampai sekarang saya masih bertahan, masih hidup, masih bisa makan gitu. Nah seru ya ceritanya, jadi seperti itu, panjang ceritanya. Jadi kalau mungkin ini udah saya lihat udah 38 menit ya, terlalu panjang. Mungkin ini ada yang nonton atau enggak saya nggak tahu ya, tapi ini mudah-mudahan cerita ini saya ceritakan di sini. Mungkin suatu saat saya udah lupa atau saya ingin mengenang perjalanan hidup saya ya dari tahun 2006 tuh, waktu itu masih umur 23 tahun ke Bogor. Saya bisa nonton di video ini untuk mengenang perjuangannya sampai tahun 2022 sekarang ini. Walaupun saya jarang dapat pekerjaan karena udah faktor usia ya, kemudian faktor domisili di kampung, relasi saya juga banyak yang jauh di Jakarta, kurang dapat pekerjaan.
Kemudian kalau di Tasik sendiri, Tasik di sini karena etos kerjanya belum sebaik di Jakarta gitu. Jadi kita itu banyak terlewat ya. Kita bangun tim kita kalau istilahnya yang ekstrim itu tim kita dibajak lah. Kita lagi bangun perusahaan, kita bangun kekompakan, tim kita dibajak, orangnya dibawa, orangnya ya, yang tim kita juga belum paham bagaimana menjadi suatu tim gitu istilahnya. Begitu ada tawaran dari orang lain itu diambil. Nah, akhirnya pertimbangannya mungkin tarifnya atau permintaannya nggak terlalu rewel seperti saya kan rewel ya, harus itu ini harus sesuai standar lah minimal. Kalau yang baru-baru kan mungkin masih belajar, masih ngikutin, dibayar berapapun mau istilahnya, tapi dia nggak berpikir kalau itu di luar kode etik lah istilahnya. Ya kalau saya sih sama yang seperti itu ya nggak jadi masalah, cuman ya Anda melakukan seperti itu berarti Anda sudah memutuskan hubungan, seperti itu saja. Jadi nggak, walaupun sekarang lagi sulit event, tapi kalau mereka ngehubungin ya mohon maaf, kalau untuk freelance seperti itu saya akad, kalau mau ya silahkan kita berhubungan secara profesional saja. Di hubungan pertemanannya itu nggak bisa dipakai lagi karena ya itu tadi, karena kalau dibilang menjatuhkan ya harusnya saya maju. Sekarang saya kalau di Bogor provider saya ngisi ke berbagai travel isinya gitu, kalau di sini kan enggak, kebajak lah istilahnya. Jadi kesempatan saya untuk maju ya terus stop di situ, jadi saya kembali hanya sebagai individu gitu. Nah itu kalau ditasi seperti itu. Tapi ya alhamdulillah karena kita mencintai pekerjaan ini. Bahkan ada satu cerita. Nah saya ingat nih yang paling berjasa ini Kang Miftah nih dari Astra Jingga Adventure nih, Astra Jingga. Waktu saya sakit itu kebetulan lagi deket sama Astra Jingga lah, bantu dia gitu, bantu dia. Saya lagi sakit, dia ajak event. Bayangin nggak bisa jalan, bayangkan jalan berdiri aja nggak bisa karena si engkelnya terlepas, engkel kaki terlepas, jadi kita berdiri itu ngilu dan sakitnya itu bukan main. Tapi karena kecintaan saya terhadap outbound, begitu sore harinya ditelepon, Kang bisa nggak? Saya bilang lagi kambuh kakinya, lagi bengkak. Nah karena kecintaan saya bilang ini, ya udah saya tunggu nanti dini hari atau subuh. Kalau saya subuh bisa berdiri, bisa jalan, saya deal. Untungnya Kang Miftah ini percaya sama saya, dia oke kan. Akhirnya pas bangun tidur saya itu sampai setengah jam berusaha untuk berdiri, kemudian berusaha untuk melangkah. Setengah jam lagi udah 1 jam. Saya pakai sepatu, saya coba jalan, bisa berjalan kayak siput. Udah akhirnya saya langsung WA, oke saya berangkat. Kebayang kondisi jalan aja sakit, untungnya juga ada Gojek. Kebanyakan pakai Gojek, jadi kita ke lokasi itu udah nggak sesulit dulu. Karena kebayang saya sempat sekali nyebrang jalan raya itu susah sekali ya, mana sekarang arus lalu lintasnya udah mulai padat jalur selatan ini, susah sekali. Wah itu keringat dingin sampai meriang kita nyebrang itu, benar-benar kuat keringat dingin karena kaki kita itu engkelnya copot. Makanya sekarang pakai sepatu yang tinggi-tinggi, ada hikmahnya juga, jadi kalau orang lihat keren gitu. Pada saya demi safety. Nah lucunya itu pas kerja itu, pas mulai garap kliennya itu, kita mulai speaking, sakitnya lupa. Begitu beres kerjanya baru sakit lagi. Sama itu sering kayak gitu. Saya ke Ciwidey, saya ke Lembang, sampai saya ke ke Padang, itu posisi kaki sakit. Tapi karena sudah mencintai dan menikmati pekerjaan sebagai trainer outbound, sakitnya hilang. Tapi pas beres sakit lagi. Oke, itu
sekelumit ya perjalanan hidup nih, buat memori atau kenangan saya. Suatu hari nanti mungkin udah berumur, kalau masih ada umur, saya udah sedikit-sedikit pikun, saya nonton lagi video ini buat nge-rewind ya, untuk flashback ke belakang perjalanan hidup, perjalanan karir ya di dunia outbound sebagai trainer outbound. Pengabdian terhadap dunia outbound banyak lah, udah puluhan ribu mungkin ya yang di training, karena zaman sama EPN itu Bang Boan atau Bang Haris itu kita garapnya itu dinas-dinas Jakarta ya, anak-anak muda SMA bahkan sekarang udah jadi dokter dan lain-lain gitu. Banyak sekali, mudah-mudahan bermanfaat lah buat mereka, sedikit pengalaman yang waktu itu disampaikan, mudah-mudahan jadi bekal mereka lebih baik. Nah sekarang juga mungkin kalau ada yang baca, bukan yang baca ya, ada yang lihat video ini, mudah-mudahan cerita ini bermanfaat ya. Jadi tidak semua semua hal itu bisa dengan mudah kita mendapatkan. Jadi kadang-kadang kita harus berusaha, jatuh bangun dulu dalam perjalanannya, baru kita dapat sesuatunya itu apa? Sesuatunya itu bisa bentuknya itu ilmu yang berharga, yang bermanfaat, pengalaman yang banyak, yang luas, yang bermanfaat, atau mungkin bahkan secara materi. Nah, tapi diusahakan jangan secara materi, karena hidup itu bukannya sekedar materi ya. Walaupun sampai sekarang saya secara materi mungkin yang terendah di antara orang lain, para trainer, bahkan di keluarga saya pun yang termasuk terendah, di kampung yang terendah, bahkan boleh dilihat ini dinding rumah pun masih bata ya, tapi tidak mengurangi kebahagiaan. Kebahagiaan itu karena kita yang ciptakan, kita yang buat ya. Jadi seberat apapun, sesakit apapun perjalanan hidup, kalau kita bisa menciptakan kebahagiaan itu, kita bisa bahagia. Dengan segala kekurangan yang kita rasakan, kita miliki, akan menjadi sebuah kelebihan, karena bisa jadi kekurangan bagi kita, kelebihan bagi orang lain. Seperti itu ya. Oke, udah 47 menit nih ya. Itu sepenggal cerita ya, mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat, menjadi inspirasi ya, inspirasi buat kita para trainer outbound menghadapi kenyataan hidup kita, kenyataan perjalanan pekerjaan kita, pengabdian kita itu seperti itu yang saya ceritakan tadi. Liku-likunya seperti itu ya. Mungkin ada yang sama seperti saya, ada mungkin lebih buruk dari saya, mungkin banyak yang lebih baik dari saya. Mudah-mudahan kebanyakannya para trainer outbound itu lebih baik dari saya ceritanya ya, bisa sukses lah, bisa sukses, kemudian secara materi pun bisa berlimpah dan bertemu dengan relasi-relasi dan klien-klien yang baik dan super. Karena pekerjaan kita itu cenderung membuat kebaikan ya, memperbaiki kinerja. Karena outbound itu yang saya dapat dari EPN dulu itu, outbound itu fasilitatornya saja banyakannya dari S1 psikologi ya. Jadi kalau psikolog S2 ini fasilitator itu banyaknya dari sarjana 1 psikologi. Jadi benar-benar bermuatan psikologi, bagaimana kita bermain dengan psikologi ya. Jadi game-gamenya itu semua game psikologi. Jadi kalau kita bisa memahami outbound itu ya, kita bisa memahami psikologi, bagaimana cara kita mengangkat mental orang lain, mengangkat semangat orang lain, membuat mereka menjadi semangat bekerja dan semangat berekspresi. Nah itulah ilmu yang mungkin bisa kita dapat kalau kita bisa mengeksplorasi diri kita dan game-game outbound. Oke, terima kasih untuk semuanya yang telah berjasa dalam hidup saya, baik itu para provider outbound, teman-teman outbound, para trainer dan lain-lain, kemudian para teman-teman juga, teman-teman SMP SMA, teman-teman lingkungan dan teman-teman dunia maya ya, semuanya yang sudah membantu, menyemangati. Oh ya Pak Anwar saya lupa tuh nggak sebut.
Pak Anwar yang berjasa juga ketika saya udah mulai percaya diri mengembangkan saatnya Pak Anwar yang mendukung saya. Terima kasih Pak Anwar dan lainnya juga. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.